Halo, perkenalkan kami dari grup 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang data encryption. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Michael. Saya adalah salah satu member dari grup 5. Berikut adalah member dari grup 5 yang lainnya. Yang pertama ada Anastasia, kemudian ada Gladys, ada Phoebe, ada saya Michael, dan juga ada Keisha. Berikut adalah outline yang akan dibahas di dalam video kali ini. Yang pertama adalah what is data encryption, kemudian ada encryption methods, Adbest Shipper, Vigenère Shipper, dan juga Python code. Sekarang mari kita membahas what is data encryption. Jadi, enkripsi data adalah salah satu cara yang digunakan oleh organisasi untuk memproteksi data yang ada dengan cara mengubah plain text atau data yang dapat dibaca menjadi text zipper atau data yang teracak. Terdapat 3 cara dalam mengenkripsi, yaitu yang pertama in transit. In transit adalah ketika data yang sedang bergerak atau dikirim. Kemudian terdapat address atau ketika data disimpan, dan yang terakhir adalah end-to-end, yaitu di seluruh siklus hidup data. Berikutnya, mari kita membahas tentang metode enkripsi data. Terdapat 2 metode enkripsi data, yaitu metode enkripsi data simetris dan juga metode enkripsi data asimetris. Pertama-tama, mari kita bahas metode enkripsi data simetris. Apa itu metode enkripsi data simetris? Jadi, metode enkripsi simetris adalah metode enkripsi di mana kunci yang sama digunakan untuk mengenkripsi dan juga mendeskripsi data. Sedangkan asimetris adalah metode enkripsi yang menggunakan 2 kunci yang berbeda, yaitu kunci publik untuk enkripsi dan juga kunci private untuk deskripsi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang komponen-komponen yang ada di enkripsi. Yang pertama adalah plain text atau data asli, kemudian ada zipper text atau data acak hasil enkripsi. Kemudian ada secret key atau karakter yang digunakan untuk enkripsi. Kemudian terdapat encryption algorithm seperti AES, DES, dan juga Blowfish. Selanjutnya ada description algorithm. Description algorithm mengubah zipper text menjadi plain text. Dan kemudian ada public key atau kunci umum dan juga private key atau key rahasia untuk mengakses data yang dienkripsi oleh public key. Berikut adalah proses enkripsi simetris. Jadi dalam proses enkripsi simetris, kunci yang digunakan untuk enkripsi dan juga deskripsi adalah sama. Proses dimulai dengan key generation, yaitu pembuatan kunci. Kemudian, data dienkripsi menggunakan algoritma block zipper atau stream zipper. Seperti yang dibilang di awal, kunci yang sama juga digunakan untuk deskripsi. Selanjutnya, berikut adalah proses enkripsi asimetris. Dalam proses enkripsi asimetris, kunci yang digunakan untuk enkripsi dan juga deskripsi berbeda. Proses dimulai dengan key generation, yaitu pembuatan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan juga kunci private. Kemudian data dienkripsi menggunakan public key atau kunci publik, dan untuk mendeskripsi data digunakan private key atau kunci private. Keamanan pada model ini terletak pada kesulitan merekonstruksi kunci privat dari kunci publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Adbest Cipher. Apa itu Adbest Cipher? Adbest Cipher adalah salah satu teknik enkripsi sederhana yang merupakan bagian dari kategori cipher substitusi. Dalam cipher ini, setiap huruf dalam alfabet diganti dengan huruf yang berlawanan dalam urutan alfabet. Artinya, huruf pertama digantikan dengan huruf terakhir. Huruf kedua digantikan dengan huruf kedua dari akhir, dan seterusnya. Adbest Cipher berasal dari Israel kuno, digunakan untuk mengenkripsi alfabet Ibrani. Contohnya asal kata Aleph dan Taf, huruf pertama dan terakhir alfabet Ibrani. Selanjutnya, cara kerja Adbest yaitu
metode substitusi huruf langsung. Setiap huruf alfabet dipetakan ke kebalikannya. Contoh, A ke Z, B ke Y, sampai ke bagian tengah alfabet di mana huruf bertemu. Di gambar berikut ini merupakan cara kerja Cipher Atbes dengan menggunakan representasi lingkaran alfabet untuk menggambarkan substitusi huruf. Berikut adalah penjelasan berdasarkan gambar tersebut. Lingkaran luar ini adalah alfabet biasa, dimulai dari A ke Z. Lingkaran dalam ini adalah alfabet yang dipetakan kebalikan dari lingkaran luar. Jadi, A digantikan dengan Z, B dengan Y, dan seterusnya, hingga Z digantikan dengan A. Selanjutnya contoh Atbes. Kita ingin mengenkripsi kata Atbes menggunakan Atbes Cipher. Jadi hasil enkripsi dari Atbes adalah ZGY ZHS. Sekarang kita akan mendeskripsi kata ZGY ZHS. Kembali ke plain text menggunakan Atbes Cipher. Jadi hasil deskripsi ZGY ZHS adalah Atbes. Selanjutnya, karakteristik Atbes. Karakteristik Atbes yaitu Cipher substitusi monoalfabetik, simetris, tidak ada kunci enkripsi, dan keamanan yang lemah. Perkenalkan, nama saya Anastasia Jocelyn Hilman dengan NIM 26020733031, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan algoritma kedua yang dipakai oleh kelompok kami, yaitu untuk Vigenère Cipher. Jadi yang pertama, Vigenère Cipher ini adalah jenis substitution cipher. Jadi dia itu menggunakan konsep polyalphabetic. Maksudnya gimana? Polyalphabetic itu adalah pendekatan di mana cipher itu menggunakan beberapa monoalphabetic yang berbeda untuk encryption dan decryption-nya sendiri. Jadi untuk encryption dan decryption itu dia menggunakan sebuah rule yang sebelumnya itu sudah ditetapkan atau udah diberikan. Jadi kita tinggal pakai rule tersebut. Nah, untuk Vigenère sendiri itu sebenarnya itu diperkenalkan secara formal pada 1553 oleh Giovan Battista Belasso, seorang kriptografer asal Italia. Tapi dia baru benar-benar kayak resmi ditemukan pada 1586 oleh Blaise de Vigenère, seorang kriptografer asal Prancis. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu caranya pertama itu dengan indeks alfabet. Jadi caranya itu untuk rumusnya sendiri itu adalah ciphertext itu sama dengan indeks plain text ditambah indeks key dalam kurung gitu, terus habis itu dimod sama 26. Jadi indeks itu harus dimod sama 26 jika indeks plain text ditambah indeks key itu lebih dari 26. Nah, untuk indexingnya sendiri itu A itu sama dengan 0 dan Z itu sama dengan 25. Makanya kan indeks terakhirnya yang paling besar itu kan 25. Makanya dia harus dimod dengan 26 supaya dia nanti balik lagi ke A. Nah, untuk Vigenère sendiri itu sebenarnya konsepnya adalah misalkan kita dikasih sebuah plain text lalu kita dikasih key. Nah, key ini harus kita pakai berkali-kali sampai plain text-nya ini habis gitu. Nah, untuk rumusnya itu ini sama dengan channel ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dia itu setiap plain text ditambah key itu dalam kurung dimod dengan 26 sampai nanti habis. Nah, biar lebih gampang, ini lihat di contohnya. Jadi misalkan plain text-nya kita punya the code is using polyalphabetic. Dan untuk key-nya kita menggunakan Vindem Matrix. Nah, ini kan udah ditetapkan sebelumnya nih. Nah, caranya adalah kita susun biar gampang tuh pakai tabel seperti ini. Nah, kita tukar satu-satu ke indeksnya. Untuk T bisa dilihat di tabel indeks ini, T itu sama dengan 19, H itu sama dengan 7, dan begitu seterusnya sampai dia C. Lalu untuk key-nya di sini bisa dilihat bahwa dia tuh Vindem Matrix, terus dia diulang lagi Vindem Matrix, lalu dia diulang lagi sampai plain text-nya tuh habis.
Nah, untuk key-nya di sini juga di-convert menjadi indeks. Ini di V itu kan 21, maka dia tuh di-convert satu-satu sampai menjadi indeks. Nah, kemudian ini tuh ditambahin 19 ditambah 21 sama dengan 40, 7 tambah 8 sama dengan 15, dan begitu seterusnya. Nah, cuman kan di sini kan bisa dilihat bahwa indeks terakhir tadi kan sudah dijelaskan bahwa indeks terakhir adalah di Z. Maka indeks yang di atas Z ini kan dia tuh nggak memiliki angka. Maka dari itu harus dimod dengan 26. Nah, misalkan kayak di sini nih, 40 dimod dengan 26. 40 dibagi 26 itu kan 1. Nah, sisanya adalah 14. Maka hasilnya di sini adalah 14. Nah, ini nanti yang bakal digunakan atau ditransform ulang balik menjadi sebuah huruf. Nah, di sini juga sama. Kalau yang ini kan 15, 17, 5, 8, 5 ini kan dia tetap. Nah, cuma di sini kayak misalkan 39. Nah, 39 tuh kan dia tuh gede, dia nggak punya indeks. Karena di sini kan terakhir 25 dan dia 39. Maka dari itu 39 dibagi dengan 26. Kan 1, sisanya 13. Maka dari itu 13. Lalu gitu seterusnya seperti yang angka misalkan ini 35, 36, 27. Ini juga 27 lagi sampai dia tuh habis. Nah, lalu dari yang sudah di mod dengan 26 ini baru diubah lagi menjadi huruf. Jadi kan 14 di sini sesuai di tabel indeks ini 14 itu adalah O. Maka O, P, R dan seterusnya. Seperti itu. Untuk yang cara kerja menggunakan tabel Vigenère akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Vivi Patricia Wibowo. Ini menjelaskan cara kerja Vigenère ciphering menggunakan tabel Vigenère. Gimana kalian bisa melihat dari tabel kami? Ini hanya alfabet yang ditulis dari A hingga Z sebanyak 26 row. Di mana untuk setiap row baru akan menggeser satu kolom ke kiri. Sehingga untuk row A dan kolom akan menjadi A, tapi row B dengan kolom A akan menggeser ke kiri dari A ke B. Dan itu akan dilakukannya semua hingga sampai akhir tabel ini terpenuhi. Kita sudah membahasnya lebih lanjut dengan itu. Kemudian kita ingin membahaskan sedikit dengan key kita. Nah, dari key ini, Lalokezia. Lalokezia jika memiliki key yang lebih pendek dibanding plain text-nya, dia akan digunakan berulang kali hingga plain text-nya dipenuhi dengan key yang telah dapat. Sehingga mendapatkan key seperti ini, di mana kita berbicara Lalokezia sepanjang 2 kali dan berakhir dengan L agar semuanya memiliki sebuah key letter. Kemudian menggunakan tabel yang tadi kita telah buat, kita bisa menggunakan sebagai ciphering. Salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan plain text I dan key L. Di mana plain text akan sebagai row, jin nanti menjadi row, dan key sebagai kolom. Di mana plain text row I bertemu dengan kolom low L menjadi T, sehingga ciphernya menjadi T, kemudian lanjut dengan G. Jadi di row G dengan key A mendapatkan hasil G, sehingga dia akan menjadi G. Ini kemudian akan terus-menerus sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya kami. Semua prosesnya di jalan berulang kali seperti O dan L, sehingga kita bisa mendapatkan cipher kita, yaitu yang telah ditampilkan di sini. Kelihatannya sangat mudah, tidak? Nah, sebelum kita melanjutkannya kembali dengan sebuah kode eksplanasi kita kepada codingan AppBash dan Vigenère, saya lanjutkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Gladys Leonardi, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengimplementasian AppBash Cipher dan Vigenère Cipher di Python. Untuk AppBash Cipher sendiri, kita hanya perlu memasangkan huruf-huruf dengan pasangannya, sesuai yang telah teman saya jelaskan tadi. Nah, oleh karena itu kita buat sebuah dictionary yang berisi beberapa pasang
key dan value. Jadi A dipasangkan dengan Z, B dengan Y, dan seterusnya. Jadi ketika fungsinya melihat sebuah karakter A, maka dia akan langsung pasangkan switch dengan Z. Bertemu dengan H misalkan, dia akan langsung switch dengan S. Jadi fungsinya sendiri sebenarnya, dia akan membuat satu variabel namanya cipher, variabel kosong. Dan untuk masing-masing letter dalam message yang kita masukkan di sini, semisal dia bukan space, bukan spasi, maka dia akan mengecek lookup table-nya tadi, dictionary tadi, sesuai dengan hurufnya. Misalkan kita ingin mengecek huruf A, maka dia pasangannya adalah Z. Oleh karena itu, huruf Z akan masuk ke dalam variabel cipher ini. Tapi jika dia merupakan spasi, maka dia akan langsung menambahkan spasi ke dalam variabel cipher itu. Yang di-return adalah variabel cipher yang berisi hasil dari enkripsi tadi. Contohnya, kita ingin mengenkripsi kata @bash. Di sini kita langsung mengubah ke uppercase semua, karena di dalam tabel yang dictionary yang kita buat tadi semuanya merupakan uppercase. Ini untuk menyederhanakan saja. Misalkan kita ingin mengenkripsi @bash, berarti huruf pertamanya A. Dia akan mengecek ke sini. A pasangannya apa? Oh, Z. Maka Z akan masuk ke dalam cipher, variabel cipher ini. Kemudian T. T pasangannya adalah G. Sebenarnya yang dilihat adalah yang sebelah sini, karena key value. Key-nya adalah T, maka value pasangannya adalah G. Oke, berarti G masuk ke dalam string cipher ini. Begitu pun seterusnya sampai seluruh message habis. Ini kebetulan hanya ada satu kata. Sekarang kita akan coba dengan dua kata. Dapat dilihat bahwa meskipun ada spasi, dia tetap akan include spasinya sesuai dengan yang telah di-set di function tadi. Tapi untuk dekripsi pun sama saja fungsinya. Kenapa? Karena kita hanya memasangkan huruf. Apabila kita ingin mengenkripsi @bash, maka dia hasilnya adalah ini. Tapi ketika kita dekripsi ini, dia akan kembali menghasilkan kata @bash. Karena kesederhanaannya itulah, maka sebenarnya teknik enkripsi ini kurang dapat dipercaya. Hanya dengan satu fungsi sederhana ini, dengan if-else, kita dapat mengenkripsi dan juga dekripsi suatu message. Selanjutnya adalah Vigenère cipher. Untuk cipher ini sedikit lebih rumit, tetapi tidak terlalu jauh berbeda dengan @bash. Untuk Vigenère cipher, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah kita melihatnya melalui tabel atau matriks. Tapi ada juga cara kedua, di mana kita hanya perlu menjumlahkan ASCII dari huruf plain text dengan huruf yang di dalam key. Jangan lupa di modulo 26. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan function yang ada di code untuk Vigenère cipher. Di sini kita ada 3 function. Yang pertama adalah untuk generate key, encryption, dan decryption. Generate key itu maksudnya apa? Karena dalam Vigenère cipher, key kita itu length-nya mungkin tidak sama dengan plain text. Tapi kita mewajibkan length dari key itu sama dengan plain text. Kalau panjang dari key dengan panjang dari plain text-nya itu sama, maka dia akan langsung return key. Tapi kalau tidak sama, dia akan berusaha untuk menyamakan panjangnya dengan mengulang. Contohnya adalah pada kata ini, misalkan plain text yang ingin kita encrypt adalah Vigenère. Dengan key yang kita pakai adalah key EY. Karena panjangnya berbeda, ini length-nya 8 dan ini 3, maka kita harus mengulang terus sampai length-nya sepanjang plain text kita. Jadi untuk for loop ini, dia akan mengulang sebanyak selisih panjangnya. Contohnya di sini selisihnya 5, maka for i in range 5, dari 0 sampai 4.
Yang dilakukan adalah dia akan append key tadi, yang aslinya hanya length-nya 3, dia akan append dengan huruf-huruf dari key tadi. I modulo length. Berarti misalkan sekarang I-nya adalah 0, modulo dengan 3, 0. Berarti key index 0, key index 1, 2, ulang lagi 0, 1, dan seterusnya sampai dia panjangnya sama. Lalu baru dia return key. Lalu dalam function encryption-nya sendiri, dia ada memisahkan jadi 2. Apakah dia lower atau upper case hurufnya, bukan plain text-nya. Jadi awalnya dia akan menyiapkan satu list kosong untuk mengisi teks yang sudah dienkripsi. Kemudian untuk proses enkripsinya sebenarnya hanya satu baris ini. Seperti yang saya bilang tadi, huruf dari plain text ditambah huruf dari key lalu dimodulo 26. Kenapa dia kurang 2 kali ini? OR itu sebenarnya untuk mengambil ASCII dari huruf tersebut. Jadi yang dia lakukan sebenarnya hanyalah mengubah yang tadi ASCII A itu 65, dia mengubah menjadi index 0, makanya harus dikurang dengan 65. Tapi karena keduanya dikurang 65, maka dia langsung dipersingkat menjadi seperti ini. Lalu hasilnya nanti akan dimodulo 26. Ditambah lagi ASCII dari ini untuk mengembalikan hurufnya. Jadi untuk bagian ini hanyalah untuk mengetahui huruf apa sih hasil enkripsinya dalam ASCII. Lalu ini akan mengembalikan lagi ke hurufnya. Ini hal yang dilakukan apabila dia lowercase. Lalu dia akan append ke variable tadi dan di return. Kita lihat contohnya untuk kalimat hello world dengan key-nya adalah key. Ketika kita encrypt, maka akan hasilnya begini. Yang uppercase tetap uppercase, lowercase tetap lowercase. Sisanya tidak berubah, karena yang berubah hanya alfabet. Umumnya memang semuanya mungkin uppercase semua tanpa ada punctuation mark, tapi ini hanya contoh. Lalu untuk decryption-nya sendiri, hanya perlu mengurangi yang tadinya aslinya plain text ditambah key, sekarang ASCII dari plain text dikurang key, ditambah 26 dimodulo 26. Dan ini hanya untuk mengembalikan dari ASCII ke huruf lagi. Contohnya pada di sini, ini kita akan mengubah encrypted text kita tadi kembali menjadi decrypted text, berarti teks awal, hello world. Sekian saja presentasi dari kami, terima kasih.